saya harus mengajak saudara saya kembali jalan Allah. Bukan berarti ada orang sakit, kemudian saya langsung ujuk-ujuk itu mendoakan, saya salah di hadapan Allah Ta'ala. Ya, ya. Saya salah di hadapan Allah. Harus Saya ada perubahan mendoakan sikap dulu. dan akhlak. Iya, tanpa berubah sikap dan akhlak, apalagi Allah mengizinkan saya mengetahui bahwa kalau sakit itu dari perilakunya. Saya harus memberitahu, kemudian baru difahami, kemudian siap-siap taubat. Nah, saya mendoakan mudah-mudahan doanya. Punggung berat. Oke. Iya. Sudah lakukan pengobatan belum? Sudah kemana? Medis? Sudah kemana aja. Sudah diruqyah 4 atau 5 kali. Orang pintar? Ke orang pintar enggak, ke ustadz aja. Sama terapi, otot. Terapi otot dipijit gitu? Iya, terapi aja, gitu aja. Tadi kenapa tiba-tiba tertawa? Enggak tahu saya juga. Suka ada bisikan-bisikan gitu enggak? Suka emosi. Emosi kepada siapa? Kepada siapa aja. Siapapun, emosional. Iya. Suami, anak. Tapi sekarang udah kurang sih. Kemarin waktu sebelum dikuruqyah iya. Terus ngeliat wajah saya gitu kayak berupa nenek-nenek gitu, serem gitu. Kalau ngaca tuh? Iya. Hmm. Saya minta sama Ustadz Dano mohon didoakan supaya penyakit saya sembuh, Ustadz. Oke. Kenapa? Ustaz mohon didoakan istri saya ini biar diijabah, diangkat segala macam penyakitnya ya Ustaz. Biar dikasih kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, sebelumnya saya menerangkan dulu yang harus dimengerti. Dekat aja, jauh-jauh. Penyakit itu memang dimunculkan oleh Allah Ta'ala bagi kita umat Islam. Itu rasa sayang Allah kepada kita. Tapi kenapa penyakit itu dimunculkan kok nggak harta aja kan gitu ya? Karena ada dalam Quran dijelaskan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa saja musibah yang engkau terima. Jadi jelas sekali Allah menerangkan dan gampang sekali diartikan. Dan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi harusnya yang baik benar di hadapan Allah Ta'ala bahwa seorang sakit itu memang dari perbuatan dia sendiri. Dari Quran, bukan dari saya. Ini saya menjelaskan Quran. Sehingga pada waktu ada seseorang yang sakit, yang harus kita doakan itu sebenarnya adalah dosa-dosanya agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu nomor satu. Seperti Ibu Yani. Ibu Yani sakit seperti ini. Memang saya amati Ibu Yani emosional. Alhamdulillah udah cerita, ya saya emosional. Nah, dari emosional itulah Allah itu sebenarnya nanti akan memberikan penyakit. Penyakit yang mana? Umpamanya Ibu Yani sering marahin orang siapa aja termasuk suami, nggak di rumah, nggak di jalan, kalau jengkel udah seperti itu. Itu namanya kalau kita pikirkan kan memalukan suami atau memalukan orang lain. Nah, salah satunya Allah memberikan penyakit ya Ibu Yani akan dipermalukan oleh Allah Ta'ala, yaitu seperti saat ini. Jadi itu cara Allah untuk mengingatkan bahwa namanya penyakit kayak ibu seperti itu malu kita. Nah itu sebenarnya untuk dimengerti bahwasanya itulah rasa sayang Allah Ta'ala. Dimunculkan penyakit itu agar kita sebagai orang umat Islam itu taubat. Tobat dalam arti mohon ampun bukan tobat soto babat, bukan. Tobat mohon ampun. Jadi taubat inilah sebenarnya ingin dilihat oleh Allah Ta'ala. Seperti dalam ayat yang lain. Ilal ladzina tabu waslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Dijelaskan ilal ladzina tabu, mereka yang telah taubat, waslahu melakukan perbaikan, berubah. Wa bayanu memberikan nasihat kebaikan, kebenaran.
Langsung dijawab dari ayat tersebut, faulaika atubu alaihim. Maka taubat mereka yang aku terima, kata Allah. Jadi taubat itu ada berapa grade untuk mencapai agar diterima. Makanya kalau seseorang sakit, kalau berhadapan dengan saya, pasti saya ajak untuk kembali ke jalan Allah. Karena itu saya harus mengajak saudara saya kembali jalan Allah. Bukan berarti ada orang sakit, kemudian saya langsung ujuk-ujuk itu mendoakan, saya salah di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Saya salah di hadapan Allah. Harus Saya ada perubahan mendoakan sikap dan akhlak. Iya, tanpa berubah sikap dan akhlak, apalagi Allah mengizinkan saya mengetahui bahwa kalau sakit itu dari perilakunya. Saya harus memberitahu, kemudian baru difahami, kemudian siap-siap taubat. Nah, saya mendoakan mudah-mudahan doanya diijabah. Amin. Allah, amin. Seperti Iya, itu. iya, iya. Paham ya, Bu? Paham nggak Pak sekarang? Iya, jadi nggak salah Bapak, Ibu atau siapapun, Ustaz tolong biar ini sakitnya dihilangkan, diambil, iya saya ngerti, tapi harus taubat. Nah, karena Sebab sakitnya itu, akhlaknya itu. akhlaknya yang kurang, Karena itu harus doa taubat. itu bukan hanya untuk ujungnya sehatnya saja, tapi kembali ke jalan yang benar itu kepada akhirat Allah. Itu tujuan sebenarnya. utamanya Itu sebetulnya. yang utama sebenarnya. Jadi kita harus sadar bahwa disinilah acara Siraman Kalbu ini tidak hanya bertemu dengan para kerajaan jin, kemudian kita taklukkan, enggak, saya mah enggak naklukin, tetapi adalah kembali kepada tauhid. Kalau sakit diarahkan, kalau kesurupan dicari bagaimana kesurupan. Kalau memang kelihatan sudah ketemu ini dari ini didoakan kepada Allah Ta'ala. Allah yang mempunyai rencana. Ibu Mawaryani ya kalau nggak salah. Ibu Mawaryani itu seperti ini, sebenarnya ini termasuk rencana Allah. Rencana Allah itu bagaimana? Ya begini, kalau seseorang seperti ini, rencana Allah akan begini. Nah, nanti kalau ibu benar-benar ingin kembali jalan Allah Ta'ala, bisa aja Ibu Mawaryani melihat acara kita atau melihat acara siapapun orang lain yang betul-betul untuk mengajarkan tauhid, baru sadar, oh gitu ya. Paham Ibu? Paham. Insya Allah ya. Ibu memang sering marah sama suami ya. Sama siapapun katanya tadi. Iya ini yang nomor satu lah. Jengkel. Jengkel ya. Pendam, ya. Kenapa? Jengkel dipendam. Jengkel Jengkel dipendam. dipendam. Emang kok ada jengkel dipendam masalah apa? Ya, kalau keluarin kan rame, males berantem. Iya, Dipendam aja. iya. Yang dipendam itu kan pasti ada, umpamanya saya jengkel sama Kak Irfan, saya pendam. Gara-gara apa? Gara-gara dulu Mas Irfan pernah nyolok mata saya, umpamanya. Umpama kan bisa. Umpama. Ustadz, gitu. Tapi ya saya diem. Nah itu ada persoalan. Nah persoalan ibu itu gimana kok bisa jengkel? Kenapa jengkelnya? Banyak. Satu aja coba. Ngomong aja kata suaminya. Apa? Iya. Kadang-kadang selisih selisih pendapat gitu. Kadang-kadang saya kesel gitu. Apa? Tapi kesel mau diungkapkan takut jadi ribut. Akhirnya ya udah. Ribut ya udah gitu aja. Harusnya didiskusikan ya Ustaz ya. Iya. Kalau dalam Quran Kan cerita, kadang-kadang suami saya juga orangnya gitu cepet emosi, makanya jadi saya pendam aja gitu. Bapaknya gampang emosi orangnya soalnya. Jadi lebih baik saya diem aja gitu. ya nanti gini aja, ibu kan ingin sembuh, nanti kalau ada sesuatu diskusikan aja dengan suami. Kalau nanti suami lagi kesel juga, ibu diskusi sama Kak Irfan, kan gitu aja ringan. Hah? Aku lagi. Kan siar juga Iya, Mas iya, iya. Irfan ya. Ya Bu, jangan kesel lagi. Ya. Maksudnya itu kalau ada apa-apa diskusi. Kalau diskusi nanti bapaknya ngamuk, ya ibu diam tapi nggak usah jengkel. Ya itulah sulitnya. Yang namanya akhirat, negeri akhirat, yang namanya surga itu tidak gampang. Ya. Ya, tidak gampang. Tidak bisa kita itu di dunia mau menang-menangan sendiri. Enggak, itu enggak akan dapat negeri akhirat. Negeri akhirat itu kita sudah belajar baik, dinakali, disakiti dan sebagainya. Nah, tapi pada waktu kita disakiti, kita itu masih tetap istiqamah ada di jalur Allah. Ya. Nah, itu nanti akan menjadikan keimanan kita akan naik terus. Dan mengenai nahan emosi, tidak hanya istri,
suami pun harus ikut sama-sama menahan. Iya, akhirnya sama-sama nahan semuanya akhirnya. Ya Ibu ya, Ya, Ibu Mawaryani. Mawaryani harus belajar untuk tidak emosi lagi. Bapak terima? Iya. Sah. 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 Takutnya bapaknya kesel. Ya Pak ya. Ya Bapak terima ya. Bapak asli mana sih? Pakai mic, pakai mic. Asli dari sini Pak, Betawi. Betawi. Betawi ya? Iya. Oh.